Haleluya, saudara, sekali lagi kita bersyukur pagi-pagi kita bisa datang di hadirat Tuhan. Dan saya percaya sekali lagi hadirat Tuhan akan terus mengurapi setiap kita, membungkus setiap kita, dan kita bisa terus hidup lebih melekat pada Tuhan. Saya ucapkan selamat saudara semua yang sudah mengikuti pada saat ini, baik melalui Instagram, melalui YouTube, saudara. Semuanya biar senantiasa hidup dalam perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan, saudara. Bila kita mempunyai hidup yang memuliakan Tuhan senantiasa, bahkan boleh menjadi alatnya, saudara. Sekali lagi diberkatilah dimanapun saudara berada, yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri, saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan luar biasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saya lihat ada banyak yang sudah bergabung, saudara. Feby Lingkong, Evi, saudara, lalu Christine Titin, saudara, Elizabeth Linda Ri, saudara, lalu Krisya Adinda, Yendi Abulan, Sumiatun, dan semuanya banyak, saudara. Tapi yang pasti senang kita bisa datang bersama kepada Tuhan dan dalam hari Tuhan. Kita akan awali seperti biasanya menyembah Tuhan di dalam kehidupan, dalam doa pagi ini. Mari kita akan segera menyembah Tuhan. Setiamu, anugerahmu, kemurahanmu, kami rasakan kehadiranmu, kami rasakan berkat-berkatmu, kami rasakan kasih setiamu melimpah atas kami setiap waktu, setiap saat. Kami dikenyangkan dengan kebaikan-Mu, kami dipuaskan dengan pengurapan baru, kami dipagari dengan anugerah dan kasih setiamu, kami diberkati dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Syukur, 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 syukur. Kami masuk hadirat-Mu, kami masuki gerbang-Mu dengan membawa ucapan syukur, ke dalam pelataran-Mu dengan membawa puji-pujian akan Engkau. Kami mau fokuskan hati kami hanya kepadamu. Kami mau menghormati-Mu Tuhan, di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dengan kekudusan kami menyembah-Mu, bahkan bahwa kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik.
Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kami mau nyatakan Kau sangat baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau Tuhan, Tuhan. Untuk selamanya kasih setiamu, sampai selamanya kebaikan-Mu tiada pernah berhenti, tiada pernah terlambat, tiada pernah
berubah, kasih setiamu, berkat-Mu yang selalu baru. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak kudus, layak disembah. Dengan ucapan syukur kami nyatakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sujud kepadamu, persembahkan pujian bagi-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layak Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak
ada di sini untuk meninggikan Engkau. Kami ada di sini untuk memuja-Mu. Kami ada di tempat ini untuk memberkati-Mu dengan pujian, dengan nyanyian, dengan mazmur kami bagi-Mu. Dialah yang hidup, Dialah yang kudus. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bagi-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh mulianya, oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami bagi-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh mulianya, sungguh mulia hadirat-Mu. Kami ada di tempat ini untuk menyembah-Mu. Kami bait-Mu. Kami mau memberkati Engkau dengan pujian kami. Kami mau memberkati Tuhan dengan nyanyian syukur kami. Amin, amin. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Mari sekali lagi yang terbaik nyatakan oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu.
pasakara la pasaka. Ira la pasakara la pasakara la pasakara la pasaka. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasaka. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Tuhan, mulialah Tuhan, mulialah hadirat-Mu Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Kami bait-Mu Tuhan, kami umat-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami, diberkatilah Engkau Tuhan dengan penyembahan kami, diberkatilah hati-Mu Tuhan, oh dengan pemujaan kami Tuhan, dalam dekapan hadirat-Mu, oh Tuhan kami menyembah, kami memuji Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi tempat-tempat yang dipakai mesbah doa pagi dengan hadirat-Mu. Dekaplah kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, urapilah setiap kami Tuhan, tahirkanlah setiap kami Tuhan, kuduskanlah setiap kami Tuhan. Oh hati yang cemar dikuduskan, ditahirkanlah Tuhan. Oh hati yang serong diluruskanlah Tuhan, hati yang lemah dikuatkanlah Tuhan, hati Tuhan yang patah dipulihkanlah Tuhan, hati yang keras dilembutkanlah Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Oh biar Engkau senantiasa ditinggikan, oh diberkati Engkau Tuhan senantiasa dengan pujian, dengan penyembahan kami Tuhan, oh dengan ibadah kami Tuhan. Berkati tempat ini, berkati juga rumah-rumah yang sedang dipakai untuk memuji, untuk menyembah, untuk beribadah padamu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga, oh Tuhan, yang saat ini sedang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Berkati segenap kehidupan kami, berkati Tuhan suami-suami, berkati istri-istri, berkati anak-anak Tuhan, berkati setiap keluarga yang ada, berkati studi, oh juga pekerjaan kami, berkati Tuhan, jalan kami, berkati pikiran hati kami, berkati Tuhan, keuangan, oh kami berkati segenap kehidupan, berkati pelayanan kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk keagungan-Mu Tuhan. Ora la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang nyata, hadirat-Mu nyata, karya-Mu nyata Tuhan. Roh Kudus Kau berkarya sangat nyata Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, bungkus naungi dengan hadirat-Mu, berkata-katalah melalui hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman-Mu, hanya sabda-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami, firman-Mu yang memberikan penghiburan dan kekuatan, firman-Mu yang terus Tuhan menuntun kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Jamahlah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, jamahlah hati kami Tuhan, jadikan tanah yang subur untuk ditabur benih firman-Mu, sehingga waktu kami mendengar, kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan, sehingga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bahkan mengalami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam pengurapan-Mu, dalam karya-Mu, dalam berkat-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya saudara, senang sekali lagi kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan saudara, dan saya percaya kita akan diberkati
oleh Tuhan. Jadikan firman Tuhan adalah petunjuk Tuhan. Setiap hari kita datang pada Tuhan, ya kita minta hadiratnya, pengurapannya memenuhi setiap kita. Lalu firman-Nya, bila firman itu jadi petunjuk setiap langkah kita, saudara. Ya, jadi buka hati sungguh-sungguh, dengarkan firman, saudara, sehingga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, ya firman Tuhan selalu menjadi rema. Hari ini saudara kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema, saudara, berkatilah, jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara lihat ayat ini jelas sekali dikatakan, bahkan diulang-ulang, saudara. Ada satu petunjuk, bahkan menjadi satu perintah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, bahkan termasuk orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita pun dikatakan berkati, saudara. Ya, berkati. Sampai diulang-ulang katakan lagi, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi kita bisa petik satu pelajaran adalah keinginan Tuhan, adalah perintah Tuhan pada kita hari ini, saudara, supaya kita senantiasa menjadi orang yang suka memberkati, suka memberkati, suka memberkati, tapi jangan mengutuk, saudara. Jangan suka mengutuk, saudara. Itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan, dan itu pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Jadi tangkap sungguh-sungguh, tanamkan hati sungguh-sungguh. Berkatilah, berkatilah, berkatilah. Termasuk siapa yang sedang menganiaya kamu. Berkati, berkati. Jangan mengutuk. Sejak saudara mulai buka hati dulu, saudara. Ya, apa yang saudara lakukan hari-hari ini, saudara, terhadap keluargamu, ya, suka memberkati atau mengutuk. Ya, bahkan saat engkau sedang jengkel, bahkan engkau sedang marah atau sakit hati, saudara, jangan sampai keluar dari mulutmu sumpah serapah. Jangan sampai keluar dari mulutmu mengutuki, saudara. Tuhan berkata, berkati, berkati, jangan mengutuk. Kalau saudara merasa saat ini saudara sedang, ya karena jengkelnya sempat sumpah serapah, nanti kamu begini, nanti gitu, saudara. Saudara, ya mengaku pada Tuhan, minta pengampunan. Saudara, katakan ampuni aku, salah Tuhan. Aku cabut perkataanku yang salah. Aku harus memberkati keluarga, ya memberkati pasangan satu dengan yang lain, memberkati anak, memberkati orang tua. Ucapkan perkataan berkat, perkataan berkat, saudara. Saya bersyukur tadi dalam lagu yang sebelum firman pun saya dikatakan dengan pujian pada Tuhan. Biarlah kita belajar memberkati hatinya Tuhan, sehingga hati Tuhan disukakan, saudara. Sehingga hati Tuhan disenangkan. Berkati, ya bukan hanya pada keluarga saja, kepada ya siapapun, saudara, yang Tuhan sempat ada hubungan, ya berikan ada hubungannya dengan saudara, mungkin teman saudara, bahkan mungkin relasi kerja saudara, mungkin teman pelayanan juga dalam pelayanan, siapapun, saudara. Sekali lagi hari ini ada pesan dari Tuhan, berkatilah, jangan mengutuk, saudara. Ya, Lukas 6 ayat 28 juga sama, saudara. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bahkan ada orang sampai mengutuk kita, mengutuk saudara, mengutuk saya, saudara. Kita doakan, mintakan berkat. Artinya kita memberkati dia dengan doa, saudara. Jangan mengutuk, saudara. Di sini katakan berdoalah, ya, bagi orang yang mencaci kamu. Sekalipun ada yang mencaci kita, sekalipun ada melecehkan, saudara, sekalipun ada yang memperlakukan kejam, tidak adil. Firman Tuhan berkata,
Saudara, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk engkau. Pesan daripada Tuhan Yesus, saudara. Ya, saya percaya ini penting sekali. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Hari ini nanti saudara juga praktekkan, doakan mereka. Saudara sendiri kalau sempat ya mengucapkan kutuk atau ya perkataan-perkataan yang tidak baik, mengaku minta ampun, tapi mulai mendoakan orang itu, memberkati orang itu, saudara. Saya percaya itu penting sekali, saudara. Ya, terus kalau saudara belajar di Alkitab, diulang-ulang terus. Ya, berkati. Kita dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Kita dipanggil bukan untuk jadi kutuk, saudara. Kita dulu yang hidup dalam kutuk dosa saja. Oleh pengorbanan Tuhan, kita diampuni, kita diselamatkan, sehingga kita bisa hidup dalam anugerah, hidup dalam berkat Tuhan. Maka biarlah mengalir dari mulut kita, maka dialah mengalir dari kehidupan kita adalah berkat, saudara. Saya percaya itu penting sekali, bahkan juga ya penting bagi kita sendiri. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Sekali lagi, saudara, dikatakan supaya kamu memberkati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan lagi, saudara. Dikatakan caci maki dengan caci maki lagi. Jangan, saudara. Tapi biarpun orang berbuat jahat, orang mencaci maki, kita berkati. Ya, ucapkan perkataan berkat, saudara. Doakan berkat, saudara. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil apa? Untuk memberkati, bukan mengutuk. Yang orang berbuat apapun tetap kita dipanggil memberkati, saudara. Yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi waktu kita melakukan panggilan kita memberkati, jadi berkat. Memberkati, jadi berkat. Sebetulnya selain berguna untuk orang lain, juga lebih lagi berkat bagi setiap kita. Ada banyak ya, kita bisa mulai berkat karena kita suka memberkati. Sudah pasti hati kita juga akan lebih damai. Sudah pasti keadaan lebih baik, saudara. Jadi hari ini sekali lagi Tuhan berkata, berkati. Berkati, jangan mengutuk. Berkati, sekalipun orang mengutuk, tetap kita memberkati, saudara. Ya, karena untuk itu kita dipanggil. Untuk itu, ya sudah dipanggil. Bahkan supaya untuk saudara memperoleh berkat, saudara. Semua perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Termasuk, saudara, ya memberkati orang lain. Kadang-kadang mungkin saudara merasa bingung gimana. Dia mengutuk kita kok kita memberkati, saudara. Lah, tapi sekali lagi firman Tuhan pasti benar. Firman Tuhan pasti mendatangkan anugerah. Kalau kita taati, saudara, akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Akan mendatangkan berkat bagi saya dan saudara. Lah, kita akan belajar ya beberapa, saudara. Ada kuasa yang luar biasa saat kita memberkati, saudara. Ada beberapa yang kita pelajari. Yang pertama, yang mendatangkan berkat bagi yang kita berkati. Saya ulangilah, waktu kita mengucapkan berkat, itu ada kuasa, saudara. Sehingga, saudara, ya mendatangkan berkat bagi yang kita berkati. Saya bacakan Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lukas 24, 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kalau saudara bisa perhatikan,
seluruh kehidupan Tuhan Yesus saat dia jadi manusia pun senantiasa hidup untuk memberkati dan menjadi berkat. Setiap kali saudara baca di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, terus saudara memberkati jadi berkat. Apa yang dilakukan selalu supaya juga mendatangkan berkat bagi setiap kita. Sampai dia rela akhirnya ya korbankan dirinya, terima hukuman, terima siksaan, terima perlakuan yang sangat kejam. Saudara, adalah supaya bisa mendatangkan berkat bagi setiap kita. Bahkan kalau saudara ingat di atas kayu salib, orang sedang saudara menghujat dia, orang sedang melakukan yang sangat kejam, dia tetap memberkati siapapun. Saudara. Bahkan dikatakan yang kita baca adalah saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia mau tinggalkan murid-muridnya, dia mau naik ke surga, tetap angkat tangan berkati, tidak lupa memberkati, terus memberkati dan memberkati. Saya percaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ada kuasa. Maka saudara, setelah itu murid-muridnya berjalan dalam berkat Tuhan, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kenapa? Apa yang dilakukan Tuhan itu ada kuasa. Saat Tuhan memberkati, kita diberkati oleh Tuhan. Jadi saya percaya itu sesuatu yang penting sekali. Maka sekali lagi saya katakan pada saudara, jangan lupa berkati. Setiap hari berkati keluargamu. Setiap hari berkati keluargamu. Setiap hari berkati pasanganmu. Setiap hari berkati anak atau orang tuamu. Ucapkan perkataan berkat. Ada kuasa. Sekalipun mungkin keadaannya masih tidak baik. Sekalipun mungkin masih kejam, sadis, tidak adil. Sekalipun anak saudara masih nakal sekali. Berkati. 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 Ada kuasa. Mendatang berkat dan kebaikan. Saya lihat banyak sekali orang tua, istri, atau suami berkati, ada kuasa. Berkati juga studi saudara. Jangan mengutuk studi saudara. Tadi jangan mengutuk keluarga saudara. Itu ada kuasa. Bahaya sekali makin dikutuk, makin rusak. Demikian juga studi, usaha saudara. Apapun yang terjadi, jangan mengutuk saudara. Berkati. 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 Bagaimana kalau ada orang utang tidak bayar dengan saudara? Saya pernah mengalami saudara. Satu kali waktu saya masih jadi pengusaha saudara. Jadi ada satu langganan saya saudara. Sudah utangnya banyak. Terus bayarnya sulit sekali saudara. Ditagih sulit sekali. Padahal saudara, karena dia pesan barang banyak, saya juga harus pesan lagi. Dengan pabrik bahan bakunya, saya harus bayar ke pabrik bahan bakunya. Kalau dia nggak bayar, keuangan akan sulit. Saya kadang-kadang di dalam hati bisa marah gitu. Gimana janjinya tanggal sekian, kok tidak sekian saudara. Kalau tidak hati-hati, saya bisa, sudah biar, tidak laku, biar, macet, biar ini. Lalu Tuhan ingatkan saya, jangan. Kalau engkau katakan, biar nggak laku, biar macet, biar bangkrut. Dia bangkrut sungguh-sungguh, utangnya tidak dibayar. Tuhan ngajari saya, berkati dia. Berkati dia. Tuhan berkata pada saya, berkati dia. Supaya dia dagangannya laris. Ada uang untuk bayar utang. Juga berkati hatinya. Supaya hatinya baik. Dia menjadi orang baik. Sudah ada uang untuk bayar. Lalu saya lakukan, saya berkati, saya berkati, saya berkati. Justru setelah itu mulai jalan terbuka saudara. Dan akhirnya dia bisa melunasi utangnya. Jadi berkati lingkungan kita, berkati kota kita, berkati bangsa kita, terlebih lagi berkati gereja kita, berkati pelayanan yang Tuhan berikan kelompok saya. Jangan mengutuk apapun keadaannya, berkati. Karena itu ada kuasa mendatangkan berkat. Yang kedua, kalau kita memberkati,
maka kita sendiri akan terima berkat. Kalau yang pertama ada kuasa ya yang keluar dari ucapan berkat kita. Sekarang kita berkati, kita diberkati oleh Tuhan. Terima berkat. Kenapa? Ada hukum tabur tuai. Tuhan katakan beri, maka engkau juga akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Saudara, bagaimana kita diberi oleh Tuhan? Berilah satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, ya, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Jadi saudara, Tuhan Yesus sedang mengajari bagaimana engkau bisa diberi atau diberkati Tuhan. Saudara, berkatilah, belilah saudara. Orang lain diberkati melalui engkau akan diberkati. Hukum tabur tuai. Saya baca itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau saudara masih ingat ya tentang janji Tuhan pada Abraham, bapak orang percaya. Bagi kita dia juga sama ya, bapak secara ya rohani, saudara, secara iman, saudara. Janjinya adalah kepada Abraham dia akan diberkati dan hidupnya jadi berkat. Dengan itu dia diberkati. Saya bacakan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, saudara, dan memberkati engkau serta membuatmu ya namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Saudara dengar, tujuan Tuhan berkati Abraham luar biasa supaya Abraham jadi berkat. Itu panggilannya. Jadi waktu dia lakukan tugasnya, dia jadi berkat, maka dia diberkati, saudara. Bahkan ayat ketiga ini penting sekali. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Saudara, jadi ada orang berkati Abraham. Orang itu diberkati, saudara. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Sebaliknya juga sama. Ada orang lain mengutuk Abraham. Dia kena kutuk sendiri, saudara. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi terus dia harus hidup jadi berkat. Gak usah takut. Bahkan kalau ada orang lain ya berani dipakai, Tuhan memberkati, orang itu diberkati. Ada orang lain mengutuk kita, dia yang kena kutuk sendiri. Ini untuk Abraham, tapi juga untuk kita semua, saudara, anak-anaknya yang mewarisi janji. Jangan takut dengan orang yang mengutuk, tetap berkati. Kita diberkati oleh Tuhan. Ya, yang ketiga, kalau orang yang kita berkati tidak layak terima berkat yang kita ucapkan, maka kita akan memperoleh berkat double. Jadi waktu kita berkati orang, kita diberkati Tuhan. Dan waktu kita berkati orang, harusnya dia terima berkat. Kalau orang itu tidak layak, karena terus hidupnya nggak baik, nggak layak, maka yang saudara ucapkan berkat untuk dia, itu dikembalikan pada saudara. Jadi terima berkat double. Waktu saudara berkati, saudara sudah diberkati, ucapan berkatmu yang keluar, orangnya itu nggak layak ditambah. Jadi jangan takut, nggak layak pun berkati. Justru malah terima berkat double, saudara. Saya baca ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ya, Lukas 10 ayat 5 ya sampai 6. Kalau kamu memasuki satu kota rumah, katakanlah lebih dulu damai sejahtera bagi rumah ini. Artinya memberkati dengan damai sejahtera. Ya, diberkati rumah ini damai sejahtera. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka damaimu itu akan tinggal atasnya. Dia terima. Seperti tadi poin yang pertama. Tetapi jika tidak, salahmu itu kembali padamu. Jadi kalau orang jahat pun tetap berkati, saudara, dia nggak layak, itu malah datang pada kita, saudara. Jadi luar biasa
Yang keempat, ada kuasa menahan serangan musuh. Saya percaya Tuhan sikapnya luar biasa. Kita berkati orang, ya orang nyerang kita tetap kita berkati. Gak layak malah berkatnya double. Bahkan kalau dia terus ingin nyerang kita, terus ingin menghancur kita, tetap saja, saudara, jangan untuk tetap berkati, tetap berkati. Saudara tahu enggak, akan ada kuasa Tuhan yang bekerja. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Setru, jadi orang, musuh, nyerang. Ya. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Saudara dengar ya, seterumu, orang yang musuh engkau, orang yang menyerang engkau. Saudara, ya berbuat baik. Tetap saja, dia kurang berkati, dia harus berkati. Dengan seperti itu, sedang menumpukkan bara di atasnya dia. Artinya apa? Ada bara di atasnya dia, itu dia musuh, suka nyerang. Kalau dia sudah berkati ada bara di atas, dia nekat tetap nyerang. Saya ulangi. Tetap nyerang, maka bara api itu akan turun, akan membakar dia. Dan dia tidak akan bisa menyerang lagi. Dan dia tidak akan bisa merusak kita lagi. Dan dia tidak akan bisa menghancurkan kita. Ada kuasa saat kita berkati. Berkati, jangan mengutuk. Jangan takut. Sekalipun ada orang berbuat jahat. Saya lihat sama Saul, kalau sudah bukan Saul, Daud. Sudah belajar seri khotbah Daud, banyak luar biasa. Dia orang yang gak pernah mau ngutuk. Dia selalu berusaha berkati. Dia selalu berusaha berkati. Saul yang berbuat jahat, kejam pada dia tidak pernah mau mengutuk Saul. Tetap berusaha berkati. Berkati. Saul sudah mati keturunannya. Dia tetap berusaha berkati. Dia punya satu rahasia. Dia mengerti rahasia keempat ini. Dengan berkati, justru orang itu gak bisa nyerang. Nekat nyerang, bara api itu akan bakar dia. Nekat nyerang, dia akan hancur, terbakar. Maka dia nulis dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Daud berkata apa? Ini sebenarnya engkau Tuhan gembalaku yang baik itu loh saudara. Ya, aku tidak takut berjalan melewati kekalaman. Lalu ayat ini saudara, engkau Tuhan menyediakan hidangan bagiku, makanan di hadapan lawan. Artinya sekalipun ada lawan sedang berusaha menghancurkan, sedang berusaha menyerang, tetap saja Tuhan menyediakan makanan, enak saja makan. Gak usah ketakutan, gak usah bingung. Karena apa? Saat kita berbuat seperti Daud, saat Daud berkati senantiasa, musuh itu di atas kepalanya sudah ada bara api. Dia tidak akan bisa nyerang. Dia nyerang pun akan terbakar sendiri. Maka dia berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Diurapi, saudara, justru saudara. Ya, dengan minyak pialaku penuh melimpah. Sehingga dia menang. Sehingga dia menang. Sehingga dia menang. Sehingga dia menang. Saya percaya dari ayat ini kita dapat satu pelajaran. Salah satu kunci. Daud itu menang. Musuhnya kalah. Dia itu menang. Musuhnya kalah. Dia tahu hukum ini. Waktu dia berkati, bara api di atas kepala musuhnya. Musuhnya nekat nyerang. Dia terbakar. Maka diberi kemenangan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan Tuhan mengikuti hidupnya, saudara. Kemurahan Tuhan mengikuti hidupnya. Seumur hidupku, jadi seumur hidupnya diikuti kebajikan Tuhan, diikuti kemurahan Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tetap saja dia akan diam dalam rumah Tuhan. Dia akan terus dalam hadirat Tuhan.
bahkan mengalami kasih karunia dan anugerah. Saya rindu setiap saudara bisa tangkap pengajaran ini. Berkati, jangan mundur. Saat ini saudara renungan itu luar biasa. Jangan takut diserang. Jangan takut dia tidak layak untuk diberkati. Tuhan yang berperang, Tuhan yang berkarya. Justru saat kita melakukan firman, kita terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Saja kita akan pujikan lagu tadi, mulianya hadirat-Mu. Katakan pada Tuhan, surah mulianya hadirat-Mu Tuhan. Kami ini bait-Mu Tuhan. Selalu ingin memuja-Mu, selalu ingin menyembah-Mu, selalu ingin memuji-Mu Tuhan. Supaya hati-Mu diberkati dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Biarlah kami senantiasa ada dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Terus kita pujian-pujian ini saudara, persembahkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Belajarlah memberkati hatinya Tuhan. Buang semua sungut-sungut saudara. Buang semua pikiran perkataan yang negatif saudara. Ucapkan syukur, berikan pujian pada Tuhan, berikan penyembahan pada Dia. Akui Dia layak dipuji, disembah. Akui Dia jaminan dalam hidup kita. Akui firman-Nya ya dan amin. Terus pujikan surah mulia hadirat-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini semua datang pada Tuhan saudara, semua datang pada Tuhan saudara. Oh pujilah Tuhan saudara, berkatilah hatinya Tuhan saudara. Katakan Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan, Engkau setia Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, firman-Mu adalah dasar kebenaran. Oh Tuhan, perintah-Mu hanya untuk mendatangkan anugerah kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya kami akan terus mengikuti Engkau. Selama-lamanya terus kami akan beribadah padamu. Selama-lamanya kami ingin hidup yang memuliakan Engkau, hidup yang mengagungkan Engkau Tuhan. Oh biarlah hidup kami memberkati hati-Mu Tuhan.
Biar perkataan kami memberkati hati-Mu Tuhan. Biarlah tingkah laku kami memberkati hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dipermuliakan selama-lamanya, senantiasa. Engkau baik Tuhan, tidak ada yang jelek di dalam-Mu, hanya kebaikan saja, hanya kebenaran saja. Terus Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, memuliakan senantiasa. Beri kami hati yang setia, beri kami hati yang percaya, beri kami hati yang taat Tuhan pada firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang mengurapi kami, Tuhan Kau yang menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami memberkati, tidak mengutuk, jangan mengutuk. Terima kasih firman-Mu yang menyadarkan pada setiap kami. Roh Kudus, Engkau tolong kami, Roh Kudus Kau tuntun kami hidup yang memberkati, hidup yang memberkati, hidup yang memberkati sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup yang memberkati. Datang pada Tuhan saudara, buka hati saudara. Sekali lagi, kalau selama firman disampaikan, saat ini saudara sedang disadarkan hal yang salah, seringkali salah mengucapkan perkataan kutuk. Oh saudara, katakan ampuni aku Tuhan. Oh, kalau ada orang yang suka mengutuki, jangan ikut-ikut saudara untuk mengutuki. Kalau sempat ikut mengutuki, minta ampun pada Tuhan. Oh, aku diciptakan, oh aku diselamatkan, oh aku dipanggil untuk memberkati. Terus saudara katakan, mungkin saudara pernah mengutuki keluarga, mungkin teman, mungkin orang yang menyakiti saudara, orang-orang di tempat studi atau pekerjaanmu, dalam pelayananmu, di dalam gereja ini saudara. Oh, apapun yang pernah dilakukan yang salah, mengaku dan minta pengampunan. Terima pengampunan saudara. Sejak semua praktek firman Tuhan mulai berkati saudara, mulai berkati saudara, termasuk berkati dirimu sendiri. Oh, diriku diberkati Tuhan, dikuduskan Tuhan. Berkati suamimu, istri-istri, berkati istrimu, suami-suami, berkati pasanganmu, berkati masa depanmu, berkati anak-anakmu, berkati orang tuamu. Praktekkan saudara, praktekkan saudara, praktekkan saudara, praktekkan saudara. Bahkan orang yang menyakiti saudara, berbuat jahat, berkati saat ini juga saudara. Firman Tuhan sedang disampaikan, ada kuasa yang besar, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan akan bertindak. Berkati oh keluargamu atau siapapun, biar dia dipulihkan, biar dia jadi baik. Oh berkati, engkau akan terima berkat. Berkati sekalipun dia enggak layak, berkat datang double dalam hidupmu. Berkati, jangan takut dia nyerang, ada bara api. Berkati saudara, berkati. Mari kita berkati. Oh gereja yang Tuhan percaya pada kita, keluarga Allah diberkati, keluarga Allah diberkati, diberkati gereja ini, dipakai Tuhan luar biasa. Oh diberkati, gereja ini jadi berkat, diberkati luar biasa. Gereja ini supaya jadi berkat yang luar biasa. Oh saudara, berkati kelompok saya saudara, berkati saudara. Oh tempat kerja saudara, usaha saudara, keadaan seperti apapun, berkati, berkati, berkati studi saudara. Oh saudara, terus berkati. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus menolong setiap kami, memberkati, memberkati. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah melakukan sesuatu yang besar. Hamba-Mu juga doakan berkati setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, keluarga Allah. Berkati dalam nama Tuhan, diberkati. Tuhan, aku doakan semua orang yang mengikuti live streaming ini, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh setiap orang yang sedang mengikuti, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang kekurangan, Tuhan juga berkati, jadi berkat. Rumah tangganya diberkati, kesehatannya diberkati,
studi pekerjaannya diberkati. Oh, terlebih lagi pertumbuhan iman rohaninya diberkati. Oh, senantiasa dalam kasih karunia, pelayanannya diberkati Tuhan. Berkati, oh kota kami Tuhan, dengan berkat-Mu. Berkati bangsa kami tercinta Indonesia. Berkati Presiden kami Pak Jokowi Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati semua menteri, semua jajaran, sampai yang paling bawah. Berkati Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan dengan hidup yang benar. Berkati Tuhan dengan perkataan yang benar. Berkati Tuhan dengan langkah-langkah benar yang dituntun oleh Tuhan, yang ditolong. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan penyertaan senantiasa. Berkati bangsa kami tercinta Indonesia, menjadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu, yang Kau pakai Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan sungguh terjadi. Berkat limpah dicurahkan. Sekali lagi Tuhan, kami juga berkati setiap pelayanan yang dilakukan dalam gereja ini Kulakala. Bahkan berkati gereja-gereja-Mu Tuhan. Baik di Indonesia, baik di bangsa-bangsa, khususnya juga baik di kota ini. Berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah panjatkan doa, kami memberkatinya. Terima kasih. Amin. Ya saudara, sekali lagi pesan saya, tanamkan firman ini. Jangan ucapkan kutuk, berkati. Saya percaya justru janji Tuhan datang dalam hidup kita. Ada 4 hal. Kita berkati, ada kuasa berkati. Kalau rumah tangga kita diberkati, kita berkati, kita diberi berkat. Orang yang kita berkati tidak layak, berkati tambahkan. Orang nyerang kita terus, berkati, dia nggak bisa nyerang. Dia nekat nyerang, dia terbakar, habis. Ya, saya senang Tuhan sudah berkati dengan firman. Sudah, jangan lupa besok masih ada misbah doa pagi, Sabtu sore, selama minggu ibadah raya. Saudara jangan sampai kehilangan kesempatan ibadah. Kalau bisa onsite, offline, sudah datang. Hadiratnya pasti lebih nyata. Tapi kalau tidak online, sungguh-sungguh saudara juga diberkati. Ya, selamat menaikkan kehidupan, tugas-tugas. Ya, Tuhan berkati.